my soul. Motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole thoughts to the block. Selamat datang di video transformasi digital. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelaskan pengertian transformasi digital, pentingnya dalam bisnis, hal-hal yang perlu ditransformasikan, deskripsi teknologi, contoh kontrak deskripsi, perangkat yang dapat menghambat transformasi digital, dampak positif dari deskripsi, serta aplikasi transformasi digital di bidang kelautan dan perikanan. Pengertian transformasi digital. Transformasi digital merupakan proses penggunaan teknologi digital untuk mengubah cara bisnis atau organisasi beroperasi, memberikan nilai kepada pelanggan, dan menciptakan peluang baru. Proses ini melibatkan perubahan mendasar dalam cara perusahaan menjalankan bisnis dan memberikan layanan, serta mengadopsi teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan inovasi. Pentingnya transformasi digital. Pentingnya transformasi digital terletak pada kemampuan untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan memungkinkan adaptasi terhadap perubahan pasar yang cepat. Hal yang perlu ditransformasikan, di mana terdapat beberapa hal yang perlu ditransformasikan, meliputi proses bisnis, model operasional, penggunaan data, serta pengalaman dan interaksi pelanggan. Pengertian deskripsi teknologi. Deskripsi teknologi merupakan sebuah terobosan baru yang sangat berpengaruh dalam mengubah sistem yang terjadi, cara konsumen, industri, atau pasar beroperasi dari konvensional menjadi lebih modern atau terbarukan menjadi teknologi digital. Deskripsi teknologi terjadi ketika inovasi baru mengganggu pasar yang sudah ada. Contoh deskripsi: penggunaan AI dalam proses otomatisasi dan perubahan gaya hidup dengan adopsi IoT di rumah tangga, dan munculnya e-commerce yang mengubah cara kita berbelanja secara fundamental. Perangkap yang menyebabkan deskripsi. Terdapat beberapa perangkap yang dapat menghambat transformasi digital, seperti ketidakmampuan untuk berinovasi, ketidaksiapan dalam mengadopsi teknologi baru, dan fokus yang terlalu kuat pada keuntungan jangka pendek. Dampak positif disrupsi teknologi. Dampak positif dari disrupsi yaitu untuk meningkatkan efisiensi operasional, menurunkan biaya, dan meningkatkan kualitas produk atau layanan yang ditawarkan. Pengertian e-commerce dan e-business, di mana e-commerce merupakan transaksi bisnis yang dilakukan secara elektronik antara perusahaan dan konsumen. Sementara e-business mencakup seluruh proses bisnis yang dilakukan secara digital. Tipe e-commerce. Terdapat dua tipe utama e-commerce, yaitu P2C atau Business to Customer dan P2P atau Business to Business. Nah, masing-masing dengan memanfaatkan akses pasar yang lebih luas dan biaya operasional yang lebih rendah. Perkembangan tren digital di masa depan. Tren digital di masa depan termasuk AI yang semakin canggih, IoT yang merambah ke berbagai sektor industri, serta penggunaan big data untuk analisis yang lebih mendalam. Faktor perkembangan bisnis digital. Faktor yang mempengaruhi perkembangan bisnis digital meliputi kecepatan inovasi teknologi, adaptasi terhadap perubahan pasar, dan kesiapan dalam mengambil risiko. Teknologi yang membantu bisnis. Teknologi seperti cloud computing untuk menyimpan data, AI untuk analisis prediktif, dan blockchain untuk keamanan transaksi, semuanya membantu bisnis untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Dampak positif dan negatif perkembangan teknologi. Dampak positif perkembangan teknologi termasuk meningkatkan efisiensi operasional dan pelayanan pelanggan. Sementara dampak negatif perkembangan teknologi mencakup tantangan privasi dan keamanan data.
pengertian dan penerapan IoT. IoT merupakan jaringan perangkat yang terhubung melalui internet untuk saling bertukar data dan mengoptimalkan proses bisnis seperti monitoring dan manajemen inventaris. Pengertian cybersecurity. Cybersecurity merupakan teknologi yang semakin penting di era digital, terutama bagi perusahaan yang mengandalkan teknologi untuk operasional sehari-hari. Ancaman cybersecurity semakin kompleks dan beragam, sehingga perusahaan harus memiliki strategi dan solusi yang lebih kuat untuk melindungi data dan sistem. Contoh cybersecurity dalam perusahaan seperti network security, cloud security, application security, endpoint security, data security, identity and access management, and cybersecurity awareness training. Algoritma dan struktur algoritma, di mana algoritma merupakan serangkaian langkah logis untuk menyelesaikan masalah atau menjalankan fungsi tertentu dengan menggunakan bahasa pemrograman seperti Python, Java, dan C++. Nah, sederhananya, algoritma merupakan suatu langkah atau metode yang telah direncanakan secara matang agar berurutan dan tersusun rapi, seperti sering digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah dengan memberikan petunjuk tindakan. Penggunaan transformasi digital di bidang kelautan dan perikanan. Di bidang kelautan dan perikanan, transformasi digital dapat dilihat dalam penggunaan teknologi GPS untuk tracking kapal, aplikasi mobil untuk melaporkan hasil tangkapan, dan sensor untuk memantau kondisi lingkungan di sekitar laut. Baik, di sini kita akan membahas tentang bagaimana kecerdasan buatan atau AI seperti ChatGPT dapat membantu kita dalam mencari dan menganalisis data untuk memahami persebaran hutan di berbagai wilayah dengan bantuan Google Earth. AI seperti ChatGPT merupakan alat yang sangat berguna untuk mencari dan menganalisis informasi. ChatGPT dapat membantu kita menentukan skrip atau data yang relevan dengan topik yang kita minati, seperti persebaran hutan. Dengan menggunakan ChatGPT, kita dapat mengidentifikasi sumber data yang tepat dan bahkan mendapatkan skrip yang tepat diintegrasikan dengan Google Earth. Google Earth merupakan alat yang sangat kuat untuk visualisasi geografis, dan dengan data yang kita peroleh melalui AI, kita dapat membantu perubahan dan persebaran hutan dengan lebih mudah. Nah, di sini kita bisa meminta ChatGPT untuk membantu menemukan skrip yang mengakses data satelit terbaru mengenai tutupan hutan. Setelah kita mendapatkan skrip tersebut, kita bisa menggunakannya di Google Earth untuk melihat perubahan tutupan hutan dari waktu ke waktu. Memantau persebaran hutan sangat penting untuk konservasi, mitigasi, perubahan iklim, dan penelitian ilmiah. Dengan bantuan AI dan Google Earth, proses ini menjadi lebih efisien dan akurat. Kita bisa mendapatkan data real time dan membuat keputusan yang lebih baik untuk menjaga kelestarian hutan.